Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para asatid wal ustadzah, jazakumullah khairan katsiran atas bimbingannya. Saya baru tiba semalam jam 10, tapi subuh dapat siraman rohani dan juga pengetahuan yang berkah dan luar biasa. Kita doakan para asatid wal ustadzah kita selalu sehat, diberikan keberkahan, keselamatan, dan terus mengajarkan ilmu buat kita semua. Karena memang ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca. Iqra, bahkan izin Ustaz fi'il amar gitu loh. Jadi kalau tadi Ustaz Sumarno, guru saya kalau di TV kita habis debat ya ada Ustaz jadi tenang gitu loh. Para Duyufur Rahman, izin mengenalkan diri. Nama saya pendek Mardani, tapi waktu sekolah di Malaysia karena namanya pendek, oleh dosen tuh ditanya gini, awak tak ada ayah kan? Ada. Siapa nama ayah? Ali. Kalau di Malaysia setiap nama selalu ada nama binnya. Yang bisa Awaludin, nama bapaknya Muhammad Syahrul gitu. Karena nama ayah masih pendek, ditanya lagi, nama kakek siapa? Sera. Nama awak sekarang Mardani Ali Sera. Nah, jadi ditulis di kartu mahasiswanya Mardani Alisera, tapi orang Betawi namanya pendek, Mardani aja sebetulnya. Datang karena oleh Ustadz Hidayatul Wahid dikasih tugas khusus doa buat kemenangan di Arafah. Siap Ustadz? Amin gitu. Nah makanya dapat furoba gitu. Nah karena pisahnya keluar terakhir, aduh udah dah beli masyair dulu, habis itu kemana ini? Ngontak Ustadz Izzuddin, bersyukurnya digabung dengan para jamaah sekalian ya. Mohon izin bergabung. Kalau sedikit bukan tausiah, tadzkirah saja. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Saya mengingatkan diri sendiri dua hal saja. Yang pertama, semalam waktu jalan ke sini, karena kami tuh umroh dulu, terus istri saya habis umroh jam 2-an nggak mau pulang katanya, udah tanggung gitu loh. Sementara dua teman yang lain pulang, kami pulangnya pas Ustadz Izzuddin yang ngurus lagi jemput jamaah jejak imani. Jadi ya antum jalan sendiri ya sudah gitu. Kita pulang sendiri, belum tahu alamatnya, cuma dikasih Sherlock kan. Terus keluar dari Masjidil Haram, kemudian ngantri bis di stasiun yang mau ke Udi itu, Uday gitu loh. Ribuan orang itu kan. Di kiri Uzbekistan, di depan India, di sebelah kanan Mesir, di belakang Bosnia, di depan sana ada Pakistan. Aduh, saya titip satu hal saja, titip ya. Kata baginda Nabi, ifsus salam, sebarkan salam. Kalau ketemu mereka, assalamualaikum, 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 tanya aja. Dan mereka tuh, kemarin waktu saat itu kami diberhentikan berapa kali, assalamualaikum, orang Uganda, orang Nigeria minta salam. Yang lelaki salam ke yang lelaki, yang perempuan salam kepada yang perempuan. Tidak ketemu lagi. Kondisi ada Tatarstan. Oh negara mana saya bilang tuh? Tatarstan. Ada negara-negara. Kadang-kadang saya suka jahit, saya foto-fotoin tuh itunya. Backpacknya kan ada nama-namanya, saya foto-fotoin backpacknya gitu, biar ternyata negara itu banyak sekali dan yang muslim banyak sekali. Nggak ketemu kecuali saat kita haji. Makanya kalau ketemu titip ifsus salam. Apa Bu? Apa ifsus salam Pak? Sebarkan salam. Kita yang salam duluan, karena yang salam duluan dapat 99% pahala gitu. Yang jawab 1% gitu, nah, saya 1 bagian. Makanya saat sebarkan salam. Dan mereka tuh suka ngelihat kita ya, karena kita dari Indonesia. Jadi titip satu itu kalau ketemu. Dan tadi Ustaz Sumarno bagus sekali, jangan lihat macam-macamnya. Pokoknya itu saudara kita.
itu seiman, seakidah. Ini mereka beratnya sama kayak kita datang ke sini itu. Kalau kita minta maaf, kalau yang jamaah reguler kan diurus oleh negara ya. Kami kemarin di DPR, saya lagi dapat aman di DPR walaupun bukan di Komisi 8, kan totalnya tuh biaya haji kita 98 juta. Dulu 70% disubsidi oleh negara, makanya rata-rata kita 25 sampai 30 saat. Yang sekarang ini pemerintah mau cabut, wow, harusnya 60, kita lawan. Pengennya kita 42, kemarin 39, naiknya ke 42, 3 juta aja. Karena kita doakan nih, banyak saudara kita yang sudah terdaftar harus berangkat sekarang, tidak bisa berangkat. Karena harus melunasi hampir 10 juta lebih tuh. Hampir 10 juta lebih gitu kan. Ya, karena kan jadi hampir 50 juta ya saatnya yang terdaftar baru gitu loh. Nah, kita doakan biar mereka diberi kekuatan oleh Allah dan tetap dapat berangkat haji dan niatnya dibalas dengan ganjaran pahala haji yang mabrur. Amin. Jadi saya titip satu saja, kalau ketemu mereka sebarkan salam. Kita yang salam duluan. Dan kalau kita udah salam biasanya mereka akan ngajak ngomong. Nah, kalau ngajak ngomong pasti Indonesia, udah kita sebut Indonesia. Saya juga kalau gitu kalau ditanya bahasa Arab suka kepanjangan gitu. Kalau bahasa Inggris masih bisa jawab, kalau bahasa Arab saya agak susah gitu. Nah, kita bisa bilang aja. Nah, kalau enggak kita tanya, where are you from? Gitu, atau minaina anta? Gitu. Nah, habis itu udah salam, senyum aja udah. Kalau sambil duduk lagi nunggu sholat juga bisa salaman gitu loh. Sehingga dengan demikian, kalau ada teman saya bagus, nyiapin uang 10.000 rupiah, ada 20 biji. Kalau ketemu saya nih, saya kasih uang Indonesia, kan nolnya banyak tuh ya. Mereka seneng, oh nolnya banyak gitu kan. Ada kalau dirayain 2,5 real gitu lah, 2,5 gitu lah. Tapi itu hadiah dan itu buat mereka terkenang sampai ketika mereka kembali, karena kan dompet uang kecil gitu kan ya. Jadi dan memberi kebahagiaan di tanah yang mulia, orang-orang mulia itu pahalanya banyak. Walaupun uangnya ya segitu 10.000. Kalau 100.000 bisa kegedean biar mereka kebingungan banyak amat dolnya gitu kan. Nanti mereka tanya itu. Nah, yang kedua titip asatidz wal ustazat wabil khusus Adhifur Rahman di Arafah nanti doa biar Indonesia terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini penting sekali, keberkahan ya, karena kita ini punya semuanya. Emas punya, minyak punya, batu bara punya, hutan punya, tanah paling subur karena kita punya banyak. Kesuburan itu salah satu sebabnya karena kita punya ini ring of fire namanya, untayan gunung berapi. Jadi kalau saudara kita di Jogja dan dari Jogja nggak itu, terus kalau ada gunung berapi meletus, mereka agak khawatir, tapi secara umum mereka bahagia karena tanahnya dipupuki secara natural. Pupuk terbaik itu yang keluar dari gunung berapi. Maksud saya, kita ini seperti anak ayam mati di lumbung padi. Mungkin sebabnya karena kurang keberkahan. Doa biar Indonesia diberkahi menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur saat di Arafah atau saat sekarang, karena penting. Saya pernah diundang ke Doha, ada konferensi tentang anti korupsi. Sesudah itu saya ketemu dengan masyarakat Indonesia ada di Doha, gitu loh. Ada 12 orang, saya ngobrol, salah satunya Ustadz atau Pak di sini kerjanya apa? Jauh-jauh. Saya agak kaget, kerjanya jadi muadzin. Apa Bu? Apa muadzin tuh? Saya bilang muadzin itu kan azan, saya bilang. Iya, jauh sekali. Iya Ustadz, jauh, tapi di sini gajinya bagus. Berapa gajinya? 40 juta rupiah sebulan. Dia bilang benar Ustaz. Bahkan dia bilang saya bisa bawa istri dan 2 anak, dan dua-duanya itu dapat penginap perumahan dan di cover kesehatannya. Saya bilang memang tromolnya berapa masjidnya? Nggak ada tromol di Qatar itu, setiap masjid nggak ada tromolnya. Dari mana uangnya? Saya bilang gitu. Setiap masjid di Qatar dibiayai oleh negara. Saya kaget kan. Nah besoknya saya ketemu anggota parlemen dari Qatar, karena itu acara parlemen. Saya tanya, Excellency, is it right that every mosque
in Qatar funded by the government? Yes. Benar katanya semua masjid di Qatar dibiayai sama negara. You have any reason? Ada alasannya enggak? Ternyata alasannya logis. Dibilang begini. Selama ini kami lokasinya penjara, polisi, jaksa, hakim. Tapi hampir semua yang kena kriminal itu rata-rata orang yang nggak ke masjid. Sekarang kami balik, coba kita hidupkan masjid. Jadi orang yang suka ke masjid, hasil risetnya mereka nih, risetnya kuat. Itu tidak tingkat kriminalitas rendah. Jadi dia bilang ketimbang menuhin penjara, menuhin polisi, mendingan masjid dibiayai. Dan ternyata terbukti 10 tahun terakhir ini tingkat kriminalitas rendah karena masjid-masjidnya hidup. Yang ketimbang minta maaf ngasih polisi, ngasih itu, ternyata ngasih masjid, ngasih ustadz, ustazah. Karena buat mereka gini, kesehatan masyarakat itu bukan cuma jasmaninya, tapi yang utama kesehatan rohani. Dan ternyata masjid punya peran tinggi, punya peran besar menyehatkan rohani masyarakat. Saya cuma kebayang, tiap tahun yang menjadi Amirul Hajj itu adalah presiden atau wakil presiden. Amin. Tanda apa? Mereka betul-betul perhatian. Jangan diwakilkan kepada menteri, harus presiden atau wakil. Karena orang-orang yang pergi haji ini adalah orang-orang yang terpilih, akan berdoa di tempat yang terpilih untuk mendoakan Indonesia agar betul-betul terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Amin. Mohon maaf kurang lebihnya, itu yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.